Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini saya akan membahas kitab Syarah Nashihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam kali ini saya akan membahas tentang ar-ridho, yaitu tentang ar-ridho yang dalam ikrar kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa makna dan maksud dari kalimat itu dan bagaimana implementasinya menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Zaqatul imani man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Pasti akan merasakan nikmatnya iman, kata Rasulullah, orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kalau kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, kita ridho Islam sebagai agama kita ridho Nabi Muhammad sebagai nabi kita, maka Allah akan anugerahkan kepada kita halawatul iman, manisnya iman. Ketika kita sudah dianugerahi halawatul iman, manisnya iman, maka ibadah menjadi nikmat, ibadah menjadi khusyuk, ibadah menjadi kebutuhan. Kita butuh ibadah karena ada kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Man qala, barang siapa yang berkata, kata Nabi, hina yasbihu, pada pagi hari, wa hina yamsi, pada sore hari, salasa marratin, 3 kali mengucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Mengucap 3 kali kata raditu billahi robba bil islami dina muhammadin nabiyya, karena haqqan Allah, pasti ya Allah akan memberikan, atau Allah akan memberikan ayyardiyahu, keridoannya. Jadi kalau kita mulazamahkan, kita istimrorkan, kita istiqomahkan, kita biasakan zikir ini 3 hari di pagi hari, 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka nanti Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keridhoannya kepada kita. Kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu tujuan dari hidup kita, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan, wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku, annahu, bahwasanya, man radiyallahu rabban, siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, lazimahu, dia melazimkan, ayyardo, dia ridho, bitadbirihi, dengan aturan Allah, wahtiyarihi lahu, pilihan Allah kepadanya, wa bimurri qadaihi, dan berlakunya qada Allah, dia ridho seperti itu, ya. Dia ridho dengan ketentuan Allah, dia ridho dengan pilihan-pilihan Allah, dia ridho dengan takdir-takdir Allah, qada Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Itu tandanya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah al-mudabbir, yang mengatur hidup kita. Kita ini mudabbar, yang diatur oleh Allah, ya. Takdir-takdir Allah kita terima dengan ikhlas. Kita ditakdirkan jadi laki-laki, kita ikhlas, alhamdulillah. Kita ditakdirkan misalnya jadi perempuan, kita ridho, alhamdulillah. Kita ditakdirkan jadi orang kaya,
Alhamdulillah kita ridho, kita ditakdirkan jadi orang miskin. Alhamdulillah kita ridho, kita ditakdirkan jadi orang Betawi. Alhamdulillah kita ridho, kita ditakdirkan jadi orang Indonesia. Alhamdulillah kita ridho, kita ditakdirkan jadi orang Indonesia. Kita ridho. Itu semua namanya takdir Allah. Takdir ada dua, takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak bisa merubahnya. Takdir mu'alaq, takdir yang masih bergelantungan, yang kita belum tahu kejadiannya. Takdir Allah, kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita ikhlas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ikhtiar, kita berdoa, kita tawakal, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Ciri yang lain, wa ayyaqa'ah wa ayyaqna'a diaqona'ah bima qasamahu lahu minar rizki. Diaqona'ah, menerima dengan bagian yang ditentukan oleh Allah dari rezeki Allah, ya. Rezeki sudah diatur oleh Allah, kita yakin, kita ikhlas ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Rezeki apapun yang dikasih oleh Allah kepada kita, kita ikhlas, kita ridho, itu tandanya kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Wa ayyudawi ma'ala ta'atihi, kita senantiasa taat kepada Allah. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Wa yuhafizu ala idhi, kewajiban-kewajiban Allah kita jaga, kita kerjakan. Perintah-perintah Allah, kewajiban sholat kita kerjakan, kewajiban puasa kita kerjakan, kewajiban zakat kita kerjakan, kewajiban haji kita kerjakan. Semua perintah-perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Wa yajtaniba maharimahu, kita menjauhkan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan dengan ikhlas, tidak berani kita sedikit pun melanggar larangan Allah. Itu tandanya kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Wa yakunu sobiran inda balaihi, ketika dikasih musibah kita sabar. Hidup ini pasti ada ujian, ya. Ketika diuji oleh Allah, jangan ngeluh, kita sabar, kita nerima dengan ikhlas. Ini ujian dari Allah. Kalau kita lulus, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi cirinya itu kalau dapat musibah dia sabar. Wasyakiron lina'maihi, syukur atas nikmat-nikmat Allah, nikmat syuhir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, kita syukuri. Nikmat sehat, ya, nikmat afiat kita syukuri, nikmat rezeki kita syukuri, nikmat dalam anggota badan kita bisa melihat, alhamdulillah kita syukuri, bisa mendengar, alhamdulillah kita syukuri, bisa berjalan, alhamdulillah kita syukuri, bisa memegang, alhamdulillah kita syukuri, bisa duduk, alhamdulillah kita syukuri. Seluruh nikmat-nikmat Allah, yang kecil maupun yang besar, kita syukuri, tidak ada yang kita ingkari. Itu tandanya kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita. Wa muhibban liliqaihi, senang ketemu Allah. Apa itu ketemu Allah? Kematian, ya. Ketika ajal kita dicabut, nyawa kita dicabut, waktu ajal sudah tiba, kita tidak takut kematian, pasti akan menjemput kita, tapi kita ikhlas, kita senang. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu dengan Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu dengan pencipta alam raya sekitarnya, itu
kita ikhlas, kita ridho. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang bertemu dengan dia. Man habba liqa'ahu, ahabballah liqa'. Man habba liqa' Allah, ahabballah liqa'ahu. Siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Kapan? Ketika kematian. Rodiyan bihi, ridho dengan kematian. Ya, ridho dengan kematian. Wakilan, hidupnya selalu tawakal, segala problem diserahkan kepada Allah. Setelah ikhtiar, dia usaha secara optimal dan maksimal. Dia angkat tangan berdoa kepada Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wawalian, hanya minta tolong kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Wakafilan, Allah yang menjaga kita, yang menanggung hidup kita. Wa mukhlishun lahu fi ibadatihi, dan ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah kepada Allah. Ikhlas, tidak ria, tidak pamer, tidak sum'ah, pengen didengar orang, tapi semata-mata ibadah diserahkan hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muta'ammidan alaihi, hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan surah Al-Ikhlas. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, tidak menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggantungkan diri kepada selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi ghibatihi wa syahadatihi, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan rame-rame. Wala yafzigu fil muhimmat, ya, fil muhimmat ilaihi, tidak pernah melimpahkan suatu kepentingan kecuali hanya kepada Allah. Wala ya'ulu fi qada'il hajati illa alaihi Subhanahu wa Ta'ala, semua hajat-hajatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pendengar rahimakumullah, ini implementasi dari rodi itu billahi robba, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhan saya. Selanjutnya, waman rodiya bil islami dina, siapa yang ridho Islam sebagai agamanya. Cirinya bagaimana? Implementasinya bagaimana? Azuma haromatuhu, kehormatan Islam diagungkan. Tidak ada melecehkan Islam, tidak ada menodai Islam, tetapi keagungan Islam, kebesaran Islam itu diagungkan. Wasyairuhu, syiar-syiar Islam diagungkan. Dakwah-dakwah Islam didukung. Itu cirinya dia cinta kepada Islam, ridho kepada Islam. Walam yazal mustahidan fima yu'aqiduhu wa yaziduhu rusuhon wastiqomatan minal ulumi wal a'mal, dan senantiasa sungguh-sungguh, ya, dan menguatkan sifat istiqomah, ya, konsisten dalam menjalankan ajaran Islam, mencari ilmu-ilmu Islam, mengerjakan amal-amal solehah, amal-amal soleh, ya, untuk bekal di akhirat. Itu tandanya dia ridho Islam sebagai agamanya. Wa yakunu mutagobbidan, senang kepada Islam, ya, terus kemudian senang kepada orang Islam dan benci kepada orang yang memusuhi Islam. Wali ahlihi muhtaroman, kepada orang-orang Islam dia menghormati. Waliman kafarobihi mugbiton, ya, kepada orang yang benci Islam dia membencinya. Ya, kita bela agama kita, agama Islam, dari orang-orang yang menghina Islam. Itu tandanya kita ridho atau cinta kepada Islam. Para pendengar rahimakumullah, yang terakhir, waman rodiya bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, orang yang ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Cirinya apa? Karena muhtadiyan, dia mengikuti hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqtadiyan,
dia menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Wa yahdiyahu muhtadiyan, petunjuk-petunjuk Rasulullah dia ikuti. Wali syar'ihi muttabi'an, syariat-syariat Rasulullah diikuti. Wa bisunanihi mutamasikan, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali haqqihi muaziman, hak-hak Rasulullah diagungkan. Wa minas sholati wassalami alaihi mukatsiran, banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cinta Rasulullah, salah satu buktinya kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selawat ini ya ibadahnya yang berbeda. Kalau sholat, Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Tetapi ibadah sholawat, Allah memerintahkan sholawat, Allah mencontohkan dulu, Allah dan malaikatnya ikut bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji, Allah perintahkan haji kepada kita, Allah tidak haji. Tetapi salawat, Allah memerintahkan salawat kepada kita, Allah mencontohkan dulu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita ridho Rasulullah sebagai Nabi kita akan sering-sering baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sudah sempurna. Kenapa kita baca selawat kepada Rasulullah? Kayak gelas airnya sudah penuh. Itulah Rasulullah. Kemudian kita tuangin air. Luber, tumpahan-tumpahan itu kembali kepada kita. Ketika kita selawat, hakikat kepada Rasulullah, hakikatnya itu akan kembali kepada kita. Siapa yang selawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Man sholla alayya sholatan wahidatan wa sallallahu alaihi asyra sholawatin. Ya, kalau kita selawat sekali, Allah kepada Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita sering-sering berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban, kita cinta kepada ahli bait, keluarga Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah kita cinta. Wa alaihim mutarodian, kita ridho kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan ahli bait Rasulullah. Wa mutaharriman, kita sayang, memberikan rahmat, menyayangi kepada sahabat-sahabat dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ummatihi musyaffiqan walahum nasihan, kita cinta sayang ya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesama umat Islam kita saling cinta, saling sayang, tidak menyakiti antara umat Islam dan saling nasihat menasehati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling nasihat menasihati tentang kebenaran, saling nasihati tentang kesabaran. Itu implementasi dari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan rasa cinta kita kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah pencipta kita, Allah adalah pencipta alam jagat raya seluruhnya. Ya, kedua kita cinta kepada Islam, karena Islam agama kita, ya Islam ini yang mengajarkan kita tentang kebenaran, ya kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran syariat-syariat Allah. Ya, yang ketiga kita cintakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah yang membawa risalah Islamiyah. Dengan sebab Nabi Muhammad kita kenal Allah, dengan sebab Nabi Muhammad kita tahu aturan-aturan Allah, dengan sebab Nabi Muhammad kita tahu siapa pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar buat kita untuk terus kita mencintai Allah, mencintai Islam dan mencintai Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.